Assalamualaikum Dunsana. Tugu Tigo Tungku Sajarangan, Tugu Simpang Haru Kota Padang, Tugu Padang Area, dan Tugu Api. Itu adalah sebutan monumen Padang Area yang memiliki banyak sebutan berbeda-beda oleh masyarakat Kota Padang. Tugu kawasan Padang yang terletak di Simpang Haru, Kota Padang, mulai dibangun pada 17 Agustus 1990 dan selesai dibangun pada tahun 1992. Tugu ini menyampaikan perjuangan rakyat Kota Padang mempertahankan kemerdekaan. Bentuknya berupa nyala api dengan ornamen relief yang merinci konflik tersebut. Ide tugu tersebut dirancang oleh Ibn Zani Usman. Peristiwa Padang Area adalah perlawanan rakyat Kota Padang, Sumatera Barat terhadap tentara sekutu yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tepatnya pada 27 November 1945 di Sekolah Teknik Simpang Haru. Insiden berawal dari pendudukan sekolah oleh serdadu kolonial secara paksa sehingga memicu protes dari seorang guru sekaligus kepala sekolah di sana, Said Rashad, yang kelak menjadi wali kota Kota Padang. Para serdadu kolonial memukul Said Rashad hingga pingsan. Hal ini memicu perlawanan dari pihak Republik, sehingga pada malam harinya sekelompok pemuda menyerang para serdadu di sekolah yang telah mereka duduki. Beberapa minggu sejak kedatangan sekutu pada Oktober 1945, Padang penuh sesak oleh pengungsi. Sebagian besar pengungsi adalah orang Belanda atau orang Eropa yang bekerja untuk Belanda dan perusahaan swasta. Dalam jumlah kecil terdapat bekas serdadu kolonial Ambon dan Manado yang mengabdi diri mereka untuk kepentingan Belanda. Pihak Republik membantu sekutu menyediakan tempat pengungsian. Namun seiring bertambahnya jumlah pengungsi, pihak Republik mulai kesulitan menanggulangi. Pada 27 November 1945, sekelompok serdadu kolonial melakukan pendudukan secara paksa terhadap Sekolah Teknik Simpang Haru. Mereka menyerobot masuk ke dalam pekarangan sekolah sekitar pukul 10 pagi. Saat itu para murid dan guru sedang belajar di dalam kelas. Mula-mula mereka melemparkan barang bawaan mereka dari balik pagar gedung sekolah. Seorang guru sekaligus kepala sekolah di sana bernama Said Rashad memprotes tindakan tersebut. Said menanyakan kepada para serdadu mengenai keberadaan komandan mereka. Para serdadu lalu mengantar Said ke rumah komandan mereka yang terletak tak jauh dari sekolah. Namun usai melakukan pembicaraan, para pengawal komandan mengusir Said dan menyerangnya secara brutal hingga jatuh pingsan. Said segera mendapat pertolongan dari Komisaris Polisi Joni Anwar. Kasus yang menimpa Said tersiar luas di kalangan Republik. Pada malam hari, sekelompok pemuda di bawah pimpinan Rashid Boneng bergerak menyerang serdadu kolonial di Sekolah Teknik Simpang Haru. Beberapa orang serdadu kolonial tewas akibat serangan tersebut. Sejarawan Mestika Z menyebut jumlah korban tidak diketahui. Buntut dari insiden tersebut, tentara sekutu dan kolonial melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah penduduk
di sekitar Simpang Haru, Parak Gadang, hingga Bandar Buat. Beratus-ratus pemuda dijebloskan ke penjara, beberapa rumah penduduk dibakar, dan memakan korban dari pihak Republik. Sejak insiden penyerangan di Simpang Haru, tentara sekutu memberlakukan jam malam secara ketat dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Di pihak Republik, peristiwa di Simpang Haru telah menyulut kebencian terhadap tentara sekutu. Pertempuran antara rakyat dan tentara sekutu dilaporkan terjadi di Sungai Beramas dan Teluk Bayur. Untuk mengenang peristiwa ini, pemerintah Kota Padang pada tahun 1990 membangun Monumen Padang Area di Simpang Haru, persis di depan Sekolah Teknik Simpang Haru, yang merupakan lokasi penyerangan terjadinya insiden. Tugu yang menyerupai lidah api yang menjilat ke langit ini, di setiap sisinya memiliki beberapa ornamen lukisan, seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadaichi Maeda memegang samurai. Tugu Tigo Tungku Sajarangan atau Tugu Simpang Haru, pemerintah Kota Padang melakukan renovasi dan pembenahan sekitar monumen tugu dan taman hias pada Mei 2016. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan. Bagaimana menurut pandangan Dunsana? Silahkan tinggalkan pendapat Dunsana di kolom komentar dengan bijak. Serta tetap dukung channel ini untuk berkembang dan berbagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya.